Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim wat-tini waz-zaytuni wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-din alaysa Allahu biahkamil hakimin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yanju awwalu hadhihi al-ummah bizuhdi fid dunya wa qasril amal bil hamzah wa yahluku akhiruha bil khirsi wa tulil amal al hadis atau kama qala. Amma ba'du, hadratal qurama wal fudala, para masyayikh, para kiai, para pengurus Nahdlatul Ulama hadir pada kesempatan kali ini dari jajaran PCNU Kabupaten Bangkalan, juga yang kami hormati segenap pengurus MWCNU Kecamatan Seporo, baik syuriah maupun tanfidiyah, juga segenap pengurus atau pimpinan Banom NU se-MWCNU Kecamatan Seporo, para pengurus ranting NU, para pengurus lembaga, warga Nahdien, Nahdiyat rahimakumullah, seluruhnya yang kami hormati, aparatur pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, khususnya dari Kecamatan Seporo, para kepala desa yang hadir pada kali ini, seluruhnya yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mentakdirkan kita dapat berkumpul bersilaturahim dalam acara pelantikan pengurus MWCNU masa khidmat, pengurus MWCNU Kecamatan Sepolo masa khidmat 2023-2028. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga penuh dengan rahmat, barakah, manfaat bagi kita sekalian. Amin, Allahumma amin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, kami atas nama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bangkalan mengucapkan selamat kepada para pengurus MWCNU Kecamatan Sepolo yang barusan dilantik. Mudah-mudahan kita selalu semangat dan jangan lupa doa dan ikhtiar. Para hadirin hadirat rahimakumullah, sebagaimana saya setir di depan surat At-Tin bahwa kita sebagai manusia ini diciptakan dengan sempurna oleh Allah. Seluruh fasilitas dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk untuk bahan bakar. Saya ibaratkan bahan bakar ini gas. Di bumi ini ada gas yang sangat bermanfaat baik bagi lingkungan, untuk ekosistem, peleburan hal-hal yang bersifat
kimiawi dan sebagainya. Kalau nggak ada gas, ini lo bisa aube. Tapi gas ini kalau tidak dikelola dengan bagus akan mudah terbakar. Hanya pantikan api kecil sudah mampu membakar. Tapi kalau dikelola dengan bagus, ini akan menjadi hal yang bermanfaat. Nah, di tubuh kita, di manusia ini juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih nafsu. Tidak hanya akal. Kalau nggak punya nafsu ya seperti malaikat, nggak punya keinginan, nggak ingin ada perubahan dan lain sebagainya. Mohon bi Allah Ta'ala cipta ki asojud, mau sampai kiamat asojud tadi pengeterotoronat juga. Nah, karena kita dikasih nafsu, maka ada keinginan, baik keinginan yang bersifat ukhrawi maupun duniawi. Ini semua harus dikelola dengan bagus, dimanajemen dengan bagus. Kalau tidak dikelola dengan bagus, pasti akan membahayakan. Apalagi setan memang terbuat dari api. Satu pantikan api saja ini akan membakar gas yang tidak terkelola dengan bagus. Maka hal inilah yang dulu pernah disinggung oleh Syekhona Khalil di dalam membangun semangat para santri-santri beliau ketika menghadapi hal-hal yang bersifat pecah belah dan lain sebagainya. Beliau memberikan sebuah arahan dengan menyebut satu ayat, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Sebagaimana yang telah disampaikan, diceritakan oleh Tias Syamsul Arifin sebagai pelaku sejarah. Nah, kami memahami hal ini, ayat yang disampaikan oleh Syekhona Khalil, kita kaji bahwa setiap beragama, praktek agama itu harus dalam rangka menyongsong dan menghidupkan nurullah. Beragama tanpa adanya nurullah ini akan membahayakan. Membahayakannya bagaimana? Dia hanya berpedoman kepada hablum minallah, tapi hablum minan nasnya tidak dipakai. Tidak tercipta kedamaian, tidak tercipta kesejahteraan, tidak tercipta ketentraman. Dan ini disinggung oleh Syekhona Khalil untuk mengingatkan para santri-santrinya ketika menghadapi era yang begitu hebat ketika itu, bagaimana politik etisnya Belanda dan lain sebagainya dalam memecah, bahwa memang ada kelompok-kelompok yang ingin memadamkan nurullah dengan mengobarkan semangat beragama tanpa memperhatikan manusia sebagai makhluk sosial. Sholat bojo, pasangan bojo. Tapi di sisi yang lain tidak menerima sebuah perbedaan yang ada, sehingga sering bentrok dan lain sebagainya, mengganggu kondusivitas. Dan ini semua mereka yang ingin memadamkan tentu dengan biafwahihim, bukan bikuwatihim. Sejatinya mereka nggak punya kekuatan. Mereka hanya mengandalkan sebuah narasi
sebuah kalimat-kalimat untuk mempengaruhi agar di dalam beragama itu tidak ada nurullah. Kalau nggak ada nurullah, nggak akan tercipta yang namanya rahmatan lil alamin. Begitu hebatnya para ulama kita terdahulu memahami agama, sehingga kita ini bisa melaksanakan agama dengan bagus sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Para ulama-ulama kita, kenapa negeri ini negara yang damai? Karena para wali-wali Allah tempo dahulu mensemai dengan pondasi kedamaian. Beliau-beliau ini, para wali-wali Allah tempo dulu, sudah paham betul dan sangat kenal dengan berbagai perbedaan dan hal-hal yang baru di zamannya, sehingga lahirlah akulturasi budaya yang beragam dan bagus. Apa itu akulturasi? Nah, ini maka pengurus NU ini harus paham. Saya yakin pengurus NU ini meskipun tidak 100% tapi 99,9% lulusan pesantren. Bagaimana diajarkan teori-teori agama lewat berbagai kitab oleh para kiainya, bahwa mukjizat pertama yang diturunkan oleh Allah adalah faham kata. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dari faham kata ini akhirnya faham tindakan. Karena orang bertindak dimulai dari pikiran, sedangkan kata adalah simbol yang terkonsep dalam pikiran. Makanya sanad keilmuan ini penting agar supaya nggak salah paham kata yang disampaikan oleh guru, atau kata-kata yang ditanamkan dalam pikiran seseorang yang nggak paham, akhirnya tindakannya nggak paham. Nah, dari sini para ulama-ulama kita ini sudah paham betul apa itu lita'arufu. Firman Allah, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Allah Ta'ala menciptakan syu'uban wa qabail, suku dan bangsa yang berbeda-beda ini, lita'arufu, untuk saling mengenal, sehingga dari saling mengenal ini saling mengisi. Ini yang dikatakan dengan akulturasi. Akulturasi ini satu contoh seperti pesantren. NU ini kan pesantren besar karena menyatukan seluruh ulama pesantren. Didirikannya NU dalam rangka menyatukan seluruh pesantren. Jadi bisa dikatakan NU ini pesantren besar. Satu contoh seperti pesantren. Di era Rasulullah yang namanya majelis taklim ini berada di masjid Ashabus Suffah. Karena di zaman Rasulullah nggak butuh kajian. Ketika ada permasalahan, mau berpermasalahan, cukup katanya ke Rasulullah langsung dijawab. Begitupun ketika era Sayyidina Abu Bakar, maka Sayyidina di zaman Sayyidina Umar ini mulai ada kajian. Apalagi sampai jauh dari era Rasulullah, satu abad akhir dari pada era Sayyidina Umar bin Abdul Aziz yang memerintahkan agar mengkodifikasi hadis, membukukan hadis, sehingga muncul kajian-kajian yang menggeser aktivitas ibadah di masjid. Apalagi sampai di era Mu'tazilah,
Sehingga para ulama yang mendalami ajaran sufi, tasawuf, ibadah, ini kengalah agak baik ribet, agak baik kotak gernya, pinggir masjid, nyaman ribet. Karena untuk menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah desakan Mu'tazilah, seasal ribet rekotagen nek karo egabe, mendalami kejiwaan dengan ibadah, zikir dan sebagainya juga digunakan sebagai taklim untuk menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini namanya tradisi. Sehingga para ulama yang bawa Islam ke Nusantara melihat di Nusantara sudah ada padepokan, sudah badannya mana cantrik, sudah ada padepokan, sehingga apa? Lita'arofu di sini mengenal apa sih tujuan daripada padepokan itu dan sebagainya, maka dimasukkanlah nilai-nilai agama Islam sehingga menjadi pesantren. Nah, manhaj atau metodologi seperti ini yang harus kita jaga betul, karena NU didirikan ini dalam rangka melestarikan, menjaga metodologi atau istilah pesantrennya manhaj. Ketika masuk kepada era yang baru, di situ tidak keluar dari kaidah-kaidah beragama yang benar dan bagus. Makanya Syekhona Khalil memberikan arahan yang alhamdulillah kronologis atau peristiwa latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama bahkan bangsa ini ada bukti otentik, yakni rekaman pidato Kiai Syamsul Arifin. Makanya kami di Bangkalan mengkaji hal ini bahwa kita di dalam beragama ini bagaimana caranya, sebagaimana para ulama tempo dulu beragama, mempraktekkan agama ini betul-betul dalam rangka menjaga nurullah dengan mengantisipasi, mewaspadai berbagai gerakan dengan narasi-narasi, dengan kalimat-kalimat untuk memadamkan cahaya Allah ini. Dan menikah yang harus kita pegang teguh sebagai pengurus Nahdlatul Ulama memang berat. Beratnya di mana? Apalagi di era sekarang, zaman semakin menikah, pola hidup manusia sudah banyak dipengaruhi oleh pola AI. Oneng AI. AI ini kesingkatan artificial intelligentsia. Cak madurena kecerdasan buatan. Yang tahun kemarin pola kehidupan banyak dipengaruhi oleh pola instan. Karena terbiasa makan makanan instan, bedemi instan, minuman instan, sehingga kehidupannya dipengaruhi dengan pola instan. Bahkan dakwah pun dakwah instan. Belai mangken semangken juga terobecah. Ini repot. Terus cepat terus. Dari cepat terus penega. Sampai muncul cara Madura lanjang kerena. Mon orang lanjang kerena tak kira depan, tak kira ekole. Hal inilah yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya. Yanju awal hadhil ummah bizuhdi fid dunya wa qasril amal. Selamat awal umat Tebun Kanjeng Nabi bizuhdi fid dunya, zuhud di dalam urusan dunia. Zuhud ini bukan miskin, zuhud ini bukan anti dunia, tapi zuhud ini berusaha mencari dunia sebanyak-banyaknya untuk bekal akhirat.
Karena kenapa? Jelas rukun Islam itu ada 5, yang 3 tanpa biaya, yang 2 harus berbiaya. Orang miskin lo bisa zakat, nah boleh haji. Makanya Islam ini harus kaya. Jadi zuhud di dunia itu benar tanda ke dunia buntan. Harus mencari dunia sebanyak-banyaknya untuk bekal akhirat. Wa qasril amal, pandai kerena. Wa yahluku akhiruha, dan rusaknya akhirnya umat bil khirsi, sebagai zuhud. Khirsi mereka dunia le pokoknya rakwa TV. Anu apa ki asal kata abang repot nyari PC pakai terus bagi ke orang. Wa tulil amal, tulil amal ini angan-angan kosong, cangreng mutulah lanjeng kerena. Kenapa muncul tulil amal? Nah, ini yang harus kita kaji. Kenapa muncul lanjeng kerena? Karena sekarang di era teknologi, seluruh aktivitas manusia dapat diselesaikan dengan teknologi, sehingga yang biasanya butuh berjam-jam hanya dalam hitungan menit selesai. Sehingga banyak waktu kosong. Waktu kosong seringnya mana-mana sah andi kerena. Panceng kelaben bedenah dunia dalam genggaman. Kabi ketela kabi ekedi. Neku YouTube, neku WA, neku Facebook. Sehingga merasa dia itu mampu mereaksi, menyikapi keadaan yang dia hadapi. Sehingga lupa terhadap pesan orang tua kita, kan nangen lakonah lakone. Nah, ini yang harus menjadi pemikiran kita sebagai pengurus Nahdlatul Ulama, agar umat ini nggak usah dampak dari teknologi. Jadi bagaimana caranya banyaknya waktu kosong ini diisi dengan hal yang bermanfaat, hal yang positif, dimulai dengan keilmuan atau hal-hal yang bagus. Karena hal yang bagus ini termasuk zikrullah. Zikir ini tidak hanya lisan, mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita. Kalau melakukan hal-hal yang positif, hal yang bagus, ini semua termasuk zikrullah. Dan ketika tidak diiringi oleh zikrullah, pasti kehidupannya ruwet. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Jelas itu di dalam Al-Qur'an. Barang siapa yang berpaling dari zikrullah, ingat kepada aku, kata Allah, maka baginya kehidupan yang ruwet. Semakin ruwet amarga kenapa? Kini kah tulul amal lanjeng kerena. Maka solusinya adalah, alhamdulillah kita diwarisi sebuah organisasi. Sekocak organisasi ini kenapa? Nah, ini terkadang para pengurus nggak paham. Organisasi ini saya ibaratkan dengan panitia. Ya, karena panitia itu kalau di perkotaan namanya EO, event organizer. Organisasi ini apa? Organisasi definisinya adalah berkumpulnya orang-orang dengan berbagai latar belakang berbeda, tujuannya sama. Ini kenyaman organisasi. Mela nikah butuh paham sampai. Mukjizat pertama yang diturunkan adalah faham kata. Mun tak faham kata, tak faham tindakan. Iblis mereka kenapa sampai jatuh ke posisi terendah? Kan jelas Al-Quran, aba wastakbar, tanda pasti sombong. Karena kenapa? Iblis memahami sujud mereka hanya dengan
definisi atau arti yang sempit. Jering perintah Allah Ta'ala patanda, sehingga karena nggak paham kata, nggak paham tindakan. Padahal di oreng pedura, nyabis koreng sepona, nyocok tok otak, nyocok sopona, yang ke asujud oreng sepona. Karena kata itu ada yang kata lisan, ada yang kata tubuh. Dan kata tubuh ini terkadang yang lebih hebat. Nah, orang yang sepo-sepo kita demand, ini komunikasinya bagus. Makanya para pakar ini, para sarjana-sarjana ini harus pahami betul bagaimana cara komunikasinya para ulama-ulama kita terdahulu, sesepuh kita. Beliau-beliau ini komunikasinya di dalam membangun kehidupan yang lebih bagus. Ini tidak hanya dengan kalimat-kalimat lisan, tapi juga dengan kalimat tubuh, termasuk lewat kesenian. Bagaimana beliau ini mengkomunikasikan dakwah dengan kalimat-kalimat tubuh lewat seni, berdishari dan lain sebagainya. Maka Lesmumi harus aktif. Nah, penegak yang harus kita pahami bahwa NU ini organisasi. Organisasi ini kalau kita pahami panitia. Panitia mereka dibentuk dalam rangka tujuan bersama agar sukses. Acara mangken benih, pasti ada panitianya. Seluruh panitia yang punya bagian-bagian itu harus fokus dengan bagiannya, dengan tugas. Situng contoh urusan desa. Mon sing ngurus panitia bagian desa lo fokus karena tertarik atau terganggu pikirannya dengan agenda acara yang ada kali ini. Kalau pain cek sore lah ada. Akhirnya apa? Agak tersendatkan acaranya. Begitupun organisasi yang lain. Apalagi ini urusan agama. Dan panitia ini bukan yang ngisi acara dan yang bukan hadir acara, tapi yang mengelola acara. Bagaimana yang mengisi acara, yang hadir acara lancar, sukses, nyaman. Le NU penegak juga. Jadi para ulama penegak. Agama panitia na agama. Sopaja NU kultural, kiai, ustad, santri, murid madrasah, warga NU. Ini gimana caranya sukses di dalam menjalankan kehidupannya sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan mengambil alih, tapi mempanitiai. Mempanitiai ini kenapa? Bagaimana mengatur, mengkoordinir dan sebagainya, tapi bukan mengintervensi. Maka ketika berbicara Nahdlatul Ulama, satu contoh komponen pesantren. Makanya ini yang menjadi ganjaran pemikiran Kiai Hasyim Asy'ari. Dorong masing-masing itu pesantren. Agama Jamiatul Ulama, perkumpulan ulama. Sedangkan ulama pesantren beda-beda. Beda-beda dalam kurikulumnya, cara pengajarannya, keilmuannya. Dorong cara mesitu. Sebab seluruh pesantren nggak ada yang sama kurikulumnya. Ini gimana cara menyatukannya? Maka Syekhona Khalil apareng isyarah tongkat. Tongkat itu simbol komando dalam gerakan terorganisir, terpimpin dengan lepas ego sektoral. Nabiullah Musa memimpin 12 kabilah. Jadi sareng Syekhona Khalil suara pesitung. Doa macam pesitung. Wa matil kabiyaminika ya Musa qala ya asai atawakkau alaiha. Ini yang sering saya pidatokan 10 tahun sampai tobuk orang segini ngaji.
Tapi alhamdulillah semakin PBNU sudah mulai memahami hal ini, karena manhaj Nahdlatul Ulama adalah dari Syekhona Khalil. Pendirinya Kiai Hasyim Asy'ari, ya, tapi didirikan atas manhaj pada nabi apa? Hukum. Bener-bener anyar, butuh ketentuan hukum, maka butuh yang namanya manhaj. Bagaimana cara menentukan hukum ini? Menurut manhaj Syafi'i, Maliki, Hambali, napa Hanafi. Bebas ujuk-ujuk ngalak di Al-Quran, hadis, bunten. Tapi pakai manhaj, begitu pun Nahdlatul Ulama ketika menghadapi era baru, era semakin gak di abad kedua, maka butuh memahami manhaj agar supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, Syekhona Khalil di dalam menyatukan, membuat manhaj, konsep untuk menyatukan itu, yang mendasar adalah atawakkau alaiha, takubah. Sesuatu bisa dijadikan pedoman, pegangan ketika ini adalah berupa titik temu yang disepakati. Seluruh pesantren yang kurikulumnya beda-beda pasti di dalam rangka mengajarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ini yang dijadikan pedoman. Maka seluruhnya sepakat ini dijadikan pedoman Ahlus Sunnah wal Jamaah dari berbagai lini kehidupan, mulai dari masalah ubudiyah sampai ke muamalah sosial kemasyarakatan. Maka nggak heran konsep ini juga yang dijadikan dasar mendirikan negara. Kiai Hasyim Asy'ari ini sebagai Rais Akbar NU ketika itu benedan badan ilmu. Tapi kenapa beliau kok menerima NKRI bukan negara Islam? Karena konsep dari gurunya satukan, cari titik temunya untuk dijadikan sebuah pedoman. Maka muncullah Pancasila sebagai intisari dari nilai-nilai agama dan suku bangsa yang ada di Indonesia. Sehingga begitu kuat. Inilah yang harus dijadikan pedoman. Aku lebih sampai oleh pengalan sebenarnya, bahkan ben Jumat tawassul dak Syekhona Khalil, nyase ke Syekhona Khalil. Mau ada masalah atau usul ke Syekhona Khalil tapi manhajnya nggak diteruskan, nggak dipegang, tukannya sampai. Inilah yang harus kita pegang bersama. Kenapa kita ini harus bersemangat? Karena ini kan nantinan agar supaya kita ini nggak terseret di arus global. Coba kita bayangkan di arus global mereka, saya kocak global mereka kabi ketelak, kabi ekedi. Ada sekat seluruh budaya bangsa yang ada di dunia ini, EKD dipelajari oleh anak-anak kita khususnya, sehingga nggak heran yang namanya demokrasi ini kebebasan yang mereka lakukan. Karena negara maju dengan Amerika bebas, maka bebas kabinet. Sedangkan kita enggak seperti itu. Demokrasi Pancasila yang kita ajarkan. Makanya di sila kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil nih logika, akal, kemampuan di dalam mengukur keadaan, proporsional. Andi anak 2 SD situ ke SMA, sama lo pada. Situng lemebu, situng 20.000 umpama. Kenapa? Karena situng SD, situng SMA, akal saya. Tapi nggak cukup itu. Tapi beradab. Beradabnya kenapa? Akhlak. Akhlak penegak, benih akal, tapi rasa, jiwa. Maka akhlak penegak, benih akal bunda. Jiwa. Jiwa yang bagaimana? Jiwa yang mampu merasakan di mana dia itu hidup, berhadapan dengan siapa, bersama siapa,
Coba bandingkan sampai meralong-polong di Anang, pas bandingakin along-polong di Kiai, kan lain tojo. Nah boleh senatut begitu mereka Zubero, tak kira wah ben satu doa. Sering berbagi maki saya nggak ada kisah biasa. Ini kan rasa, benih logika yang dipakai. Nah dari sini ajaran-ajaran warisan manhaj dari Syekhona Khalil yang dilanjutkan oleh para santri-santri beliau sehingga membentuk sebuah tatanan yang begitu kuat. Agabai badana ulama baru agabai badana umaro, karena jelas dari Rasulullah becek jubah umat tergantung dari umaro dan ulama. Melen pas para ulama jimen agabai badana ulama kadet baru agabai badana umaro sinergi berjalan bareng arambek sehingga pas kuat menjadi macan Asia. Nah sekarang di abad kedua Nahdlatul Ulama ini kita restorasi, kita bangun kembali, kita teguhkan kembali apa-apa yang telah ditanamkan, apa-apa yang telah dibangun oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Bagaimana manhaj konsep dari Syekhona Khalil kita pakai untuk era sekarang. Sebab kalau nggak ada kepedulian kita, ya jangan salahkan. Gas yang ada kalau kita nggak kelola dengan bagus, salah akhir mau berkebakaran. Nah makanya pengurus NU ini bagaimana caranya agar supaya mengelola keinginan-keinginan yang ada dalam diri manusia itu menjadi hal yang bermanfaat. Fastabiqul khairat, ketika nggak ada yang namanya persaingan, nggak akan ada namanya inovasi. Mau ke TV tak kira berinovasi. Kita tahu bahwa komunitas pada alumni nikah, alumni menikah dari berbagai komunitas yang ada itu, gimana caranya muncul daya saing? Fastabiqul khairat, agar supaya muncul inovasi, munculnya supermarket. Hampir tak usah galau kelaban bedena sedua bisa merah dan apa gitu, biru bisa. Kalau kita nggak mau ada inovasi, inovasi ini muncul ketika ada persaingan. Nah, maka alhamdulillah tukon-tukon pada basmalah, pada kepang, nah boleh gitu, pada NC, pada Syekhona. Dari situ bagaimana daya saing muncul, ada inovasi sehingga mampu menggeser. Nah, kita ini sering abai ini kayak ajar di Allah Ta'ala. Ya jadi para ulama rukun iman di antara iman kepada qadar Allah Ta'ala khairihi wa syarrihi. Jadi kalau iman khairihi menolak, syarrihi juga imanin. Kita jangan antipati. Kenapa kehidupan ini ada orang jelek? Listrik bisa odi, ini kan min plus. Mon plus tolong ke odi, nah boleh minat tok. Tapi bagaimana memposisikannya? Jangan langsung sambung, langsung altu. Jadi bagaimana mengelola umat, mengelola keinginan-keinginan yang ada dengan garis atau batas-batas yang jelas. Kita bersinergi dengan pemerintah, makanya NU ke depan ini akan membuat namanya GKMNU, Gerakan Keluarga Maslahah Nahdlatul Ulama. Yang di situ nanti ada Satgas, Satuan Tugas GKMNU. Tugas apa? Satgas GKMNU ini di SK oleh PB. Tapi tugasnya yang namong sebagai pendukung. Saya kocak pendukung menega abede
bahwa dari PB, dari PBNU ada program untuk disampaikan ke MWCNU yang dilaksanakan oleh MWCNU pada Satgas Kenkaro mendepak dan melaporkan kinerja dari program itu. Nah, GKMNU ini dalam rangka apa? Dalam rangka agar supaya program Nahdlatul Ulama itu betul-betul tersampaikan ke organisasi terkecil, yakni warga NU. Nah, warga NU ini kan ditangani oleh ranting NU. Nah, maka nanti seluruh komponen NU, sekocak komponen NU ini kenapa? Banom, Bada Muslimat, Fatayat, Ansor, Ibnu, IPNU. Ini semuanya koheren, terhubung, benefit eder. Semuanya dilibatkan. Jadi NU, PB, pusat ini akan mengawal program pemerintah. Jadi bukan meminta, jangan salah paham. NU bukan minta program, tapi mengawal kewajiban pemerintah terhadap rakyat yang mana itu adalah warga NU agar hak rakyat betul-betul tersampaikan dengan sempurna. Nah, mereka kelolanya seperti itu. Makanya GKMNU mereka sehingga pengelolaan agar supaya seluruh pada bigas aku lagi pengetero kapiore kan ini terus Sofia, terus Nyaman, terus mereka dan sebagainya. Ketika pengetero bisa dikelola dengan bagus, maka pasti akan muncul gesekan, patah ngerebu, patah ngokar dan sebagainya. Sebenarnya makin kan nikah pengetero apa boy, pasti ini akan berbenturan dengan pengetero yang lain. Makanya harus dimunculkan bagaimana fastabiqul khairat. Nah, peran Nahdlatul Ulama, peran pengurus NU adalah bagaimana mengkoordinir agar gak muncul gesekan, gak muncul yang namanya gesekan yang menjadi celah api masuk menjadi percikan kebakaran. Nah, ini ya. Jadi apalagi tahun politik, urusan tahun politik lagi dentek, mohon istilah ketum nega dentek, napa rois am mencalaki tongkat ada nih gitu. Nah, kita pokok bagaimana masyarakat ini dalam ekonominya, pendidikannya, ideologinya ini kuat. Ibarat kata napa nyamana ra-ora mereka nyambung ada sekeseliru. Jadi itu nikah sebagai peneguhan kita bahwa kita ini bersyukur, alhamdulillah para ulama kita mewarisi sebuah manhaj, sebuah metodologi di dalam menjalani kehidupan ini agar betul-betul tak sampai jadi asfalas safilin, tapi betul-betul amanu wa amilus sholihat yang bagus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang tentu kita hadapi adalah era atau budaya yang belum pernah ada sebelumnya. Makanya kita dikasih kaidah al-muhafadzah 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf seborana menabi PCNU terlambat datang. Jadi terus selamat kepada para pengurus MWCNU dan lembaga. Mari niatin kita sebagai pengurus NU alaksanaakin pakonan. Jangan memposisikan diri sebagai semakon. Karena mohon berdepakonan pasti berdepakan. Mohon memposisikan diri sebagai semakon berepakan. Kalau kita posisikan diri sebagai salaksanakin pakonan, saya semakon para waliullah.
Karena bolehnya Allah si makon tonton lengkap pipa karena dicepi ngebeter. Udah NO dega. Yang penting bagaimana kita ini tidak sampai keluar dari manhaj apa yang telah disampaikan oleh Syekhuna Khalil. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin al-mab'uts rahmatan lil alamin. Salatan tufarrij biha 'anna fi ma nahnu fihi min umuri dinina wa dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tambil khair. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamizana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma warzuqna halalan tayyiban wasi'an mubarakan innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.